Halo, selamat datang di Lavender Channel. Kali ini Kak Dadi datang akan bawa bahas apaan ya? Iya, kali ini kita akan bahas materi SNBT mengenai PBM. Kemampuan memahami baca dan menulis. Kita ulik ya beberapa nomor. Kalau mau lebih lengkapnya, jangan lupa stay tune di channel ini, subscribe dan join membership buat full videonya. Oke, di nomor satu ini ada namanya Kak Dadi ya, tapi sementara ini padahal makanan ya. Dadiah atau dadi, susu fermentasi yang terbuat dari susu kerbau. Ya, ini panjang kan ya. Lagi-lagi triknya kalau PBM adalah harus langsung ke pertanyaan aja. Dia mintanya adalah pernyataan berikut yang sesuai dengan isi teks tersebut kecuali yang mana. Ini intinya kita kalau baca skimming atau kalau kayak gini cek aja dari ABCDE-nya. Yang A, Dadia merupakan susu fermentasi yang aman dikonsumsi oleh orang yang daya tahan tubuhnya lemah ya. Karena nggak semua orang itu bisa minum ya. Yang A itu ada di kedua strain itu terbukti aman bagi manusia bahkan untuk orang yang memiliki masalah sistem imun. Tuh, yang A itu benar ada di kalimat 7. Yang B, strain yang terkandung dalam Dadiah telah memiliki hak paten. Oh, ini sudah dipatenkan. Yang B ada di kalimat ke-7 ya. Karena hasil penelitian dipatenin ada juga ya di situ. Kemudian Dadia susu fermentasi yang terbuat dari susu kerbau itu tidak sama dengan yogurt. Ada di kalimat kedua ya. Makanan tradisional Padang Sumatera Barat ini mirip yogurt dan dibuat dari susu kerbau yang dimasukkan ke dalam batang bambu dan difermentasi selama sehari. Tidak sama ya karena hampir mirip gitu ya. Yang D, Ingrid Surono adalah peneliti Dadia yang juga dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dijelasin nggak di situ? Di sini cuma dikasih tahu kalau Ingrid Surono itu adalah peneliti dari jurusan Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran, ya. Tapi nggak dikasih tahu dia apa namanya, apakah dia lulusan kedokteran. Dia cuma kasih tahu kalau di situ dia adalah peneliti. Tapi untuk yang bagian ilmu gizi. Jadi kalau kecuali ini bisa masuk salah satunya ya. Yang E, strain yang terdapat dalam dadiah mampu bersaing dengan patogen dan melekat pada lapisan mukosa usus manusia. Itu ada di 6. Ya, berarti yang ini adalah yang D. Karena dia cuma disebutinnya adalah sebagai apa? Iya, di sini dia itu disebutnya sebagai peneliti dari jurusan Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Belum tentu dia adalah lulusan dari FKUI-nya. Oke, gitu ya cara ngeceknya teman-teman. Kita lanjut ke nomor 2, El Nino ya. El Nino. Dalam teks tersebut terdapat 2 kalimat yang tidak lengkap, yaitu kalimat keberapa. Oke, kita cek. El Nino secara meteorologis didefinisikan sebagai fenomena meningkatnya suhu permukaan laut di Pasifik ekuator tengah di atas normal yang biasanya diikuti dengan penurunan suhu permukaan laut di perairan Indonesia di bawah normal. Oke. Namun secara umum El Nino adalah memanasnya suhu permukaan laut di Pasifik Tengah sehingga secara umum menyebabkan curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia berkurang. Sementara El Nino sebagai fenomena global yang tidak hanya memengaruhi wilayah Indonesia tetapi juga belahan dunia lainnya. Namun karena kepulauan Indonesia terdiri atas perairan yang luas, tidak semua wilayah Indonesia terkena dampak El Nino. Sumatera secara umum aman dari pengaruh El Nino karena ada fenomena dipole mode yang mempengaruhi curah hujan di wilayah tersebut. Juga Jawa yang merupakan salah satu daerah yang terkena imbas El Nino. Analisis hubungan antara intensitas El Nino dengan curah hujan di Jawa menunjukkan nilai korelatif minus 0,6 sampai dengan minus 0,4. Artinya semakin kuat El Nino, jumlah curah hujan di Jawa semakin rendah. Yang tidak lengkap, oke kita lihat. Kalau yang tidak lengkap,
1 dan 4 kita lihat. Ini kalimatnya sih udah pas ya dia. Yang biasanya diikuti. Meningkatnya suhu permukaan di tengah ekuator tengah di atas normal yang biasanya diikuti dengan perubahan suhu. Ini benar, ini nggak kurang. Tapi coba kalau kita lihat yang 3, sementara itu kan adalah konjungsi waktu ya. Di sini padahal dia nggak nunjukin waktu ya. Jadi kalau yang ini adalah jadi ini adalah sementara itu adalah konjungsi waktu ya. Yang tidak hanya mempengaruhi Indonesia tapi juga belahan dunia lainnya. Nah, sementara di itu nggak nunjukin waktu dan nggak ngehubungin dengan kalimat sebelumnya. Karena di kalimat sebelumnya dia ngomongin sebagian besar tuh berkurang terus sementara itu. Ya, jadi dia nggak pas. 3 sama coba kita lihat yang 6 ini juga agak janggal di juganya ya. Kenapa? Karena harusnya itu hilang ya. Karena harusnya Jawa merupakan, karena kan tadi ngejelasin Sumatera, ini ngapain juga Jawa, harusnya mendingan itu ditarik ke tersebut, harusnya juga gitu. Harusnya ke belakangnya. Jadi yang tidak lengkap adalah kalimat 3 dan 6. Oke, lanjut ke nomor 3. Bentuk ulang pada kalimat 5, teks tersebut juga terdapat dalam kalimat berikut. Oke, kita cek aja di teks 5. Ini pencemaran sungai. Sementara itu sungai tersebut secara terus-menerus dijejali dengan timbunan sampah, air limbah, dan tinja penduduk. Terus-menerus itu adalah jenis kata ulang yang apa? Jadi ada beberapa ini ya. Jadi kalau untuk kata ulang tuh ada yang namanya dwipurna gitu ya. Kata ulang dwipurna alias dia adalah sebagian. Jadi ini kata ulang sebagian. Ini contohnya adalah kata ulang sebagian itu contohnya lelaki, leluhur gitu ya. Kan laki-laki ya. Lelaki, leluhur itu adalah pepohonan. Kan seperti dari pohon-pohon gitu ya. Terus ada yang namanya dwilingga. Dwilingga itu adalah kata ulang utuh. Ya. Contohnya apa? Kalau kata ulang utuh contohnya adalah anak-anak. Gitu ya. Jenis-jenis. Terus kemudian kata ulang berimbuhan. Terus ada juga yang kata ulang berimbuhan. Contoh atau dia prosesnya reduplikasi pada kata dasar dan mendapatkan imbuhan. Contohnya bersalam-salaman ya kalau lebaran. Itu ditambahin imbuhan. Bersalam-salaman, tukar-menukar, rumah-rumahan, anak-anakan. Kalau terus-menerus, ini juga masuk nih kata ulang berimbuhan. Terus-menerus. Terus ada juga kata ulang semu. Kata ulang semu itu contohnya adalah contoh kata ulang semu adalah cumi-cumi, obor-obor. Obor-obor, cumi-cumi, ubur-ubur. Nah, itu adalah berarti berdasarkan kalimat 5 yang dia adalah terus-menerus. Kan kalau ini berlari-lari tuh bukan ya, bahan-bahan tuh utuh. Dia tidak membalas-balas. Aneh sekali ya. Membalas-balas. Yang tepat adalah yang D.
hilanglah kebiasaan mencaci ya, gitu. Abangnya menyuruh-nyuruh, nah itu hanya sebagian. Oke, jadi kalau yang mau full versionnya bisa subscribe tapi join membership, oke? Jadi join membership kita dengan ya secangkir teh ini ya, oke? Bisa dapat banyak pelajaran, konten lengkap, pembahasan tryout, belajar mandiri ya via YouTube Lavender Channel. Ditunggu membership dari teman-teman sekalian. Sampai jumpa di lanjutan video pembahasan ini. Bye.